bersama agar pembelajaran ini membawa berkah dan ilmu yang manfaat untuk kita semua. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita mulai pelajaran, adalah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran pada saat ini, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu untuk menambah rasa nasionalisme kita. Kita nanti lagunya dua ya. Silakan semuanya berdiri. Mas Abi Dana, Mas Aditya, Mas Ahmad Adil. Selamat Mas Haril atas prestasinya. Terima kasih, mudah-mudahan yang hari ini tidak hadir dan yang lagi menyandang sakit bisa cepat sembuh, bisa kembali lagi ke sekolah, bisa belajar bersama. Teman-teman jangan pernah berhenti untuk belajar, karena hidup tidak akan pernah berhenti mengajarkan kepada kita. Betul atau tidak? Jadi semangat belajar terus kita tumbuhkan, semangat berkarya, dan mudah-mudahan nanti endingnya adalah hasil yang terbaik. Amin. Masih ingatkah pelajaran kita yang lalu? Itu kita membahas masalah hubungan sosial. Dari penjelasan yang kemarin, apa sih hubungan sosial itu? Iya, hubungan antara seseorang dengan orang lain ataupun dengan kelompok yang saling memberikan informasi ataupun saling mempengaruhi. Sebelum kita masuk ke materi masalah proses hubungan sosial, tujuan dan indikator yang ingin kita capai, pertama yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya yaitu kita sekarang sudah membahas pada titik 3.2, yaitu mengenali dan mengidentifikasi realitas sosial individu, kelompok, dan hubungan sosial. Dari pembelajaran pada saat ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran proses hubungan sosial ini diharapkan siswa mampu menjelaskan bentuk hubungan sosial asosiatif dan dengan sistem penilaiannya nanti kalau kelompok itu dilihat dari partisipasi di dalam kelompok. Kalau individu nanti dilihat dari hasil kerja. Dari ada dua, yaitu bentuk hubungan sosial itu ada dua, ada yang positif dan ada juga yang negatif. Kalau hubungan sosial yang positif itu biasanya disebut dengan proses hubungan sosial asosiatif. Sedangkan kalau yang mengarah kepada yang negatif itu adalah disosiatif. Betul sekali. Maksudnya bagaimana? Apa itu hubungan sosial asosiatif dan apa itu hubungan sosial disosiatif? Mungkin ada yang bisa menjelaskan hubungan sosial asosiatif. Silakan, Mbak. Asosiatif merupakan proses sosial yang mengarah pada penyatuan dan dapat meningkatkan solidaritas antar individu atau kelompok. Iya, itu adalah proses sosial asosiatif. Proses sosial asosiatif itu mengarah
proses sosial dalam tahap. Yang kedua tadi ada amalgamasi. Amalgamasi ini merupakan kelanjutan dari asimilasi. Adalah akulturasi. Kalau tadi asimilasi itu merupakan dua kebudayaan yang menjadi satu. Yang ini kalau akulturasi itu merupakan penerimaan dan pengolahan unsur-unsur budaya luar menjadi bagian budaya di suatu masyarakat. Sekarang yang selanjutnya adalah kerjasama. Apakah kerjasama itu? Ada yang bisa membantu? Usaha bersama. Selanjutnya yaitu akomodasi. Apakah akomodasi itu? Iya, menyelesaikan masalah atau konflik itu penengah akomodasi. Sekarang karena tadi sudah kita bahas mengenai proses sosial asosiatif itu yang mengarah pada hal yang positif. Sekarang sebaliknya, proses sosial disosiatif. Apakah itu? Proses sosial yang mengarah pada hal yang menyebabkan iya. Proses sosial disosiatif itu dibedakan menjadi beberapa bagian. Pertama adanya persaingan atau kompetisi. Yang kedua tantangan atau konflik, dan yang ketiga adalah kontroversi. Teman-teman dari sini ada yang ditanyakan? Oh ya, silakan. Kalau tadi sudah diterangkan proses hubungan sosial disosiatif, apakah penyebab terjadinya proses sosial disosiatif? Ada yang tahu apa penyebabnya? Proses sosial disosiatifnya diantaranya adanya perbedaan pada karena adanya kepentingan antara individu ataupun kelompok. Jadi konflik bisa timbul antara individu dan individu. Ya, terima kasih. Sekarang kita akan kerja kelompok. Tetap kita bagi menjadi 3 kelompok. Silakan ambil posisinya. Kita bagi kelompok. Nanti kerja kelompoknya, dalam partisipasinya nanti di dalam kelompok. Seperti biasa kita akan menganalisa gambar dari hasil aplikasi Inhunter. Nanti petunjuknya adalah jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan tugas. Kemudian kita scan gambar dari aplikasi Inhunter, diskusikan dari gambar tersebut. Itu termasuk proses sosial asosiatif atau disosiatif. Kemudian kalau itu proses sosial asosiatif atau disosiatif, definisikan dari hal tersebut, gambar tersebut itu termasuk apa. Kemudian dicari juga penyebabnya. Kalian bisa mengambil referensi dari buku teks, dari searching ke internet ataupun dari media lainnya. Kemudian tuliskan di dalam LKPD lembar kerja, nanti hasil diskusikan dituangkan di situ, dan nanti salah satu dari wakil kelompok untuk mempresentasikan, kemudian kelompok yang lainnya bisa
Pertanyaan untuk Bapak Dua, dampak apa yang ditimbulkan terhadap proses sosial konflik? Oh ya, dampak yang ditimbulkan terjadinya konflik. Mungkin dari kelompok 2 dan hasil diskusi tadi bisa memberikan pemaparannya. Silakan. Kelompok, perubahan dalam diri individu, hancurnya nilai-nilai sosial, hilangnya harta benda dan korbannya. Ya, itulah teman-teman dampak dari konflik. Ada beberapa akibat terjadinya konflik. Teman-teman, dari hasil kita diskusi tadi dapat disimpulkan bahwa proses hubungan sosial itu ada berapa? Ada dua, yaitu asosiasi dan disosiasi. Asosiasi itu mengarahnya kepada hal yang positif. Kalau disosiasi negatif. Ya, kalau sekarang ini teman-teman, mari kita pada minggu depan kita akan melanjutkan pada tenaga sosial untuk materi minggu depan. Bagaimana perasaan pembelajaran pada hari ini?